Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa di mana saja berada, syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa pada hari ini dalam kajian mengenai Pancasila ya. Sebab ada yang menarik di masyarakat kita, terutama di media sosial. Ada yang menanyakan, pilih Pancasila atau Al-Qur'an. Ya, baik, sebetulnya Pancasila adalah implementasi nilai-nilai agama, implementasi nilai-nilai Al-Quran. Mengapa demikian? Dapat kita lihat ya di dalam Al-Quran sebagai berikut ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, satu ya. Kemudian surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Begitu juga di dalam surat Al-Maidah ayat 73, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang esa. Kita lanjutkan pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam surat ke-16 atau surat An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ayat yang lainnya yang berkaitan dengan sila kedua tersebut. Misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 8 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita lanjut sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hubratin minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Begitu juga di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum
Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Begitu juga dalam surat Ar-Rum ayat 22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Kita lihat sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 169. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surat berikutnya ayat 38. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Lalu surat Al-Hujurat ayat 9. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu tindak tegas sampai kembali berdamai untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau dia telah sadar, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, para pemirsa sekalian, tentu dapat kita pahami bahwa Pancasila tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran, tidak bisa didikotomikan dengan Al-Quran, karena Pancasila adalah implementasi
dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh sebab itu, bagi yang mempertentangkan, maka bertobatlah, ya, karena Allah Maha penerima taubat. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang selalu berdamai di antara kita. Jangan sampai berpotensi menghina ajaran Islam ataupun Al-Quran atau kitab-kitab agama lainnya, karena kita meyakini bahwa agama adalah pembawa keselamatan, ya. Karena pendiri negeri ini adalah orang-orang beragama, maka lahirlah Pancasila sebagai dasar negara. Oleh sebab itu, para pemirsa, tidak boleh didikotomikan antara Pancasila dengan Al-Quran atau kitab lainnya. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang berakal, sehingga dengan demikian kita menjadi manusia yang paripurna dalam bernegara, berbangsa, ya, agar kita tidak mencaci maki satu sama lain. Kalau ada di antara kita yang demikian, belajarlah, ya, belajarlah agama dengan dalam, belajarlah Al-Quran dengan dalam, ya, belajarlah Pancasila dengan benar, sehingga tahu, ya, hubungan antara agama dengan Pancasila, tahu hubungan antara Pancasila dengan Al-Quran. Maka orang yang menghadapkan antara Pancasila dengan Al-Quran, berarti dia tidak mengerti apa itu Pancasila dan apa itu Al-Quran, sekalipun mereka mengaku beragama. Mungkin bisa saja mengaku beragama Islam, tapi tentu saja perlu belajar, ya, belajar dan belajar. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Apabila salah, saya juga mohon maaf, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.